Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali hadir ya bersama rekan-rekan semuanya ya, sahabat CP Channel ya. Baik, di kanal CP Channel ya kita akan lanjutkan ya masih seputar juknis yang terbaru yang mengatur mengenai pengembangan karir dan penghasilan dosen ya. Profesi, karir, dan penghasilan dosen ini setelah sebelumnya kita bahas mengenai kenaikan jabatan fungsional dosen ya secara reguler ya. Lanjutannya adalah kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi yang biasa kita istilahkan dulu itu dengan loncat jabatan. Nah, ini ada penjelasan mengenai prestasi luar biasa ya dan juga dedikasi luar biasa. Dosen dengan pencapaian luar biasa ya berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi melalui pembuktian prestasi yang luar biasa dan juga dedikasi yang luar biasa. 2 tingkat yang lebih tinggi berarti jadi dari asisten ahli menjadi lektor kepala ya atau dari lektor ke guru besar. Nah, secara kinerja itu harus memiliki prestasi yang luar biasa. Dosen yang memiliki pencapaian akademik ya atau karya yang diakui secara luas, ini yang pertama. Kemudian dedikasi yang luar biasa itu menjalankan tugas dengan komitmen pengorbanan waktu dan tenaga yang melampaui tuntutan tanggung jawab. Secara teknisnya ya dibuktikan untuk yang dedikasi luar biasa itu dengan predikat penilaian ya SKP sangat baik, memiliki minimal 2 tahun terakhir. Kemudian nah ini kita bicara mengenai yang tadi yang prestasi luar biasa. Kalau yang dedikasi tadi dengan SKP minimal 2 tahun, sedangkan yang bukti prestasi luar biasa ini dibuktikan dengan salah satu saja di antara 5 pencapaian. Jadi yang pertama menghasilkan mahasiswa berprestasi tingkat internasional baik akademik maupun non-akademik, atau menyusun atau mengarang ya naskah buku yang diterbitkan lembaga resmi. Kemudian atau menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui internasional ya, atau memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten ya, atau memperoleh penghargaan bidang iptek budaya atau olahraga minimal di tingkat nasional. Ini salah satu ya dari bukti prestasi luar biasa. Nah, ini kita mulai masuk ke syarat ini ya administratifnya ya, syarat administratifnya ya untuk asisten ahli ke lektor kepala. Jadi dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang luar biasa yang tadi ya, dibuktikan dengan SKP dengan sangat baik tadi ya, minimal 2 tahun terakhir ya, menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi. Ini sama ya dengan yang lektor ke profesor, sedangkan paling singkat 2 tahun ya menduduki jabatan asisten ahli ya, sama lektor juga gitu, minimal jabatan lektor paling singkat 2 tahun. Tapi untuk syarat dari lektor ke profesor itu memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap. Dan untuk syarat asisten ahli ke lektor kepala memiliki ijazah doktor ya atau doktor terapan atau subspesialis ya. Dan memenuhi syarat khusus karya ilmiah, nanti ada syarat khususnya masing-masing, atau karya seni, memenuhi syarat kenaikan jabatan reguler ke lektor kepala. Kemudian jadi sebetulnya syarat kenaikan jabatan reguler ke lektor kepala harus terpenuhi. Dan untuk lektor ke profesor ya, jadi sudah minimal 10 tahun sebagai dosen tetap, memiliki ijazah sama dokter terapan subspesialis ya, memenuhi syarat khusus
karya ilmiah atau karya seni dan syarat khusus tambahan. Tetap harus, karena profesor harus ada syarat khusus tambahan. Yang di sini kalau di Permen nomor 52 itu bicaranya syarat khususnya ada 4 untuk yang dari lektor maupun profesor. Demikian juga asisten ahli ke lektor kepala. Maka salah satu karya ilmiah merupakan jurnal Q1. Ini di antara 4 ya, maka salah satunya adalah jurnal Q1 dan impact faktornya paling sedikit 7. Ya. Ini besar ini ya angka impact faktornya, memenuhi syarat kenaikan jabatan ke profesor. Nah, kita akan lihat lebih detail lagi ya, khususnya yang berkaitan dengan 4 publikasi karya ilmiah ya untuk syarat khusus loncat jabatan ya dari AA ke lektor kepala. 4 artikel di jurnal internasional bereputasi. Nah, ini ada perinciannya. 2 artikel minimal kuartil 2 dengan SCR di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05 ya sebagai penulis pertama ya dan juga sekaligus sebagai penulis korespondensi. Dan 2 artikel minimal kuartil 2 dengan SCR di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05 sebagai penulis pertama. Jadi intinya ini sama ya, keempat dari artikel tersebut ya itu SCR-nya di atas 0,25 ya minimal kuartil 2 sama syaratnya. Tapi yang 2 pertama itu harus sebagai penulis pertama dan juga sekaligus korespondensi ya. Sedangkan yang 2 artikel lainnya itu hanya sebagai penulis pertama, tidak harus sebagai penulis korespondensi. Dan ketentuannya saat artikel diterbitkan dan juga dinilai. Nah, ini harus diperhatikan ya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Jadi maka kita untuk publikasi di jurnal Scopus ya, selain kita melihat kuartilnya juga akan kita lihat bagaimana jurnal tersebut ya tetap terindeks di Scopus ya saat diterbitkan artikel kita ya dan juga saat kita dilakukan penilaian untuk loncat jabatan. Sama ya, ini juga berlaku untuk yang kenaikan reguler. Maka status artikel yang tidak dibatalkan ya, status artikel tidak dibatalkan atau cancel ya, atau cakupannya tidak dihentikan atau coverage yang discontinue. Ini statusnya nggak boleh ya, nggak boleh cancel atau discontinue. Kalau pada saat diterbitkan ya dia masih tercoverage ya di Scopus atau masih terdaftar di Scopus ya, tapi saat dinilai artikel tersebut ternyata cancel ya, dibatalkan atau dalam kondisi ya cakupannya dihentikan, maka ya tidak bisa diajukan sebagai syarat khusus. Itu yang karya ilmiah. Sedangkan untuk yang karya seni, 4 karya seni monumental diakui secara internasional dan bereputasi internasional. Ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Nah, ini dari asisten ahli ke lektor kepala. Mari kita lihat untuk syarat khusus dari lektor ke profesor ya. Nah, ini yang membedakan ya, yang membedakan adalah dengan yang sebelumnya dari AA ke lektor kepala. Ini sama ya, 4 artikel di jurnal internasional bereputasi ya, tapi di sini kuartil 1. Kalau tadi kuartil 2 ya, ini 2 artikel JIB kuartil 1 minimal SCR di atas 0,25 sama ya sebagai penulis pertama dan juga sekaligus korespondensi sama ya, penulis pertama dan juga penulis korespondensi. Nah, ini ada syarat yang lebih spesifik lagi dari 2 artikel JIB Q1 ya, maka salah satu jurnalnya itu Q1 dengan impact factor minimal 7 ya. Juga karena ini masih 2 artikel yang pertama, berarti dia sebagai penulis pertama dan juga sekaligus sebagai penulis korespondensi. Nah, ini yang memang ini ya pencapaian luar biasanya itu di sini ya, syarat khususnya itu ya. Sedangkan 2 artikel lainnya minimal kuartil 2
dengan share di atas 0,25 atau impact factor di atas 0,05. Kali ini sama dengan yang loncat jabatan dari AA ke lektor kepala. Ketentuannya juga sama ya, saat artikel diterbitkan dan dinilai maka tetap harus ya terindeks di Scopus. Maka status artikel yang dibatalkan ya atau dihentikan ya cakupannya atau coverage discontinue ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Sedangkan untuk seni, 4 karya seni monumental ya diakui secara internasional dan bereputasi internasional, ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai. Nah itu rekan-rekan semuanya, sahabat JP Channel ya, yang berkaitan dengan loncat jabatan. Intinya ya di dalam juknis ini ya dia melengkapi apa yang sudah ada dalam Permen 52 tahun 2025 ya, dengan penjelasan yang lebih teknis lagi bagaimana khususnya berkaitan dengan 4 publikasi ya ilmiahnya ya. Itu memang kalau kita perhatikan ya, untuk yang hampir ada kesamaan ya antara syarat khusus asisten ahli ke lektor kepala ya dengan syarat khusus dari lektor ke profesor. Hanya di sini ya yang membedakan adalah pada kuartilnya. Ya, untuk yang AA ke lektor kepala itu hanya minimal kuartil 2 ya. Bukan hanya sebetulnya, karena kuartil 2 juga termasuk jurnalnya tingkatan terbaik yang kedua ya. Sedangkan untuk syarat khusus lektor ke profesor minimal kuartil 1 untuk yang 2 artikel yang pertama ya. Kalau 2 artikel yang kedua sama ya. Dan juga salah satu dari jurnal Q1-nya kuartil 1 itu impact faktornya minimal 7. Nah, ini yang berat ya. Tapi begitulah ya sahabat JP Channel, juknis terbaru ya mengenai kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi ya. Moga-moga ada ya rekan-rekan semuanya yang memiliki prestasi yang luar biasa dan juga dedikasi luar biasa yang bisa memanfaatkan ya juknis ini, yang memanfaatkan regulasi yang berkaitan dengan kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi. Demikian nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya, masih mengenai juknis terbaru layanan pengembangan karir profesi dan karir dosen ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.